Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Nabila Wahyunimanti. Saya mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu tema yang melibatkan fungsi-fungsi kognitif, yaitu tema regulasi diri. Nah, regulasi diri itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya, baik secara berpikir, mengelola emosi, dan mengatur perilakunya sehingga dapat mencapai suatu target yang sudah ditetapkan. Nah, menurut Zimmerman sendiri itu regulasi diri merupakan suatu proses seseorang secara aktif mengelola emosinya, mengelola motivasi, perilaku untuk mencapai suatu target tertentu. Nah, yang artinya seseorang itu bertindak tidak secara spontan, tetapi bertindak dengan merencanakan sesuatu, kemudian mampu merencanakan sesuatu yang akan dikerjakannya, kemudian mampu mengontrol dirinya selama proses regulasi diri, kemudian terakhir seseorang itu bisa mengevaluasi hasil akhir yang ditargetkan. Nah, regulasi diri ini punya beberapa fungsi penting. Fungsi pentingnya itu yang pertama, dapat mengatur fungsi yang pertama dapat meningkatkan motivasi, kedua mengelola emosi, yang ketiga mengatur perilaku, yang keempat menetapkan tujuan. Nah, contoh dari regulasi itu yaitu misalnya salah satu seorang mahasiswa ingin mendapatkan nilai bagus pada setiap mata kuliahnya. Nah, mahasiswa itu tentunya tidak hanya berharap agar nilainya bagus saja, tetapi dia membuat sebuah perencanaan seperti membuat jadwal belajar, kemudian mengurangi jadwalnya bermain, kemudian setelah itu mahasiswa tersebut belajar secara rutin. Nah, sambil mengontrol dirinya. Nah, setelah melakukan belajar secara rutin, mahasiswa tersebut melakukan evaluasi pada setiap akhir belajarnya. Nah, itu salah satu contoh regulasi diri. Ya. Kemudian menurut Zimmerman, regulasi diri ini terdiri dari 3 tahapan. Nah, tahapan ini berlangsung secara berulang sehingga seperti siklus.
Nah, pada tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap ini seseorang itu melakukan perencanaan dan menyusun strategi di awal dan melakukan perencanaan pada apa yang akan ia kerjakan untuk mencapai suatu target. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini seseorang itu melakukan apa yang sudah direncanakan, yang sudah disusun sejak awal tadi, sambil mengontrol dirinya dalam proses itu. Nah, kemudian setelah melalui tahap 1 dan 2, masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, seseorang tersebut sudah mencapai akhir dari targetnya. Jika target yang dicapai tidak sesuai atau tidak memuaskan, hasilnya tidak memuaskan, maka strategi yang di awal tadi akan diperbaiki. Nah, kemudian regulasi diri ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu motivasi, kepercayaan diri, kemudian disiplin, dan mengelola emosi. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu lingkungan kuat. Kemudian saya akan menanggapi kasus nomor 3 yang dialami Pak Bambang. Nah, menurut saya kasus Pak Bambang itu masuk ke tema bias kognitif, khususnya confirmation bias. Nah, confirmation bias itu merupakan kecenderungan seseorang untuk mencari atau melihat informasi yang hanya mendukung kesan awalnya. Sementara informasi yang bertentangan cenderung diabaikan. Nah, dalam kasus Pak Bambang ini, Pak Bambang beranggapan bahwa Rian ini sebagai kandidat yang baik dan pintar karena dia berasal dari satu universitas yang sama dengan dirinya. Nah, selama sesi tahap wawancara, Pak Bambang ini hanya lebih kebanyakan fokus ke jawaban-jawaban yang baik, sementara beberapa kekurangan Rian dianggap tidak penting olehnya. Nah, sebaliknya malah kandidat-kandidat lain melakukan kesalahan yang sama seperti yang Rian lakukan, malah langsung tereliminasi. Nah, hal seperti inilah yang membuat hasil seleksi ini menjadi tidak objektif dan dapat berpotensi untuk menghasilkan putusan yang tidak tepat nantinya. Nah, seharusnya Pak Bambang ini sebagai HRD harusnya dapat menilai semua kandidatnya ini dari kemampuannya, dari pengalaman, dan hasil wawancara yang adil, tanpa harus
tanpa terpengaruhi kesan awal seperti apa yang dilakukan Pak Bambang kepada terhadap Rian. Nah, sekian tanggapan yang dapat saya berikan terhadap kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.